Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiyyu alaihi salamu alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wal maqalatu utawi dawuh as-saniyatu kang kaping loro iku qala dawuh sapa an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salamu, alaihi iku tetep ing atase Nabi. Assalamu utawi keselamatan. Dawuhe alaikum netepono sapa sira kabeh. Alaikum netepono sapa sira kabeh bimujalasatil ulama'i kelawan ngrewangi lungguh maring pira-pira ulama. Bimujalasatil ulama'i kelawan ngrewangi lungguh maring pira-pira ulama atau bareng sertane ulama. Sifate ulama ail amilina tegese kang padha ngamalaken ilmune kabeh. Al-amilina tegese kang padha ngamalaken ilmune kabeh. Wastima'i kalamil hukama'i lan amrih ngrungu kalame pira-pira wong kang ahli hikmah. Lan amrih ngrungu kalame pira-pira wong kang ahli hikmah. Al-alimina tegese pira-pira wong kang ngerti atau wong kang weruh bizatillahi ta'ala kelawan zate Gusti Allah ta'ala. Al-musibina pira-pira kang mekenani bener fi aqwalihim ing dalem pira-pira dawuhe al-hukama. Fi aqwalihim ing dalem pira-pira dawuhe al-hukama wa af'alihim lan pira-pira kelakuane al-hukama. Fa inna Allah ta'ala krana sak temene Gusti Allah ta'ala iku yuhyi bisa nguripi sapa Allah al-qalbah ing ati. Al-qalba ing ati al-mayyitah kang mati binuril hikmati kelawan cahaya ilmu kang manfaat. Binuril hikmati kelawan cahaya ilmu kang manfaat. Ilmi tegese ilmu an-nafi'i kang manfaat. Kama yuhyi kaya oleh nguripi sapa Allah al-ardu ing bumi al-maitatah kang mati bima ilmatori kelawan banyu udan. Wa fi riwayati Tabrani lan iku tetep ing dalem riwayate Imam Tabrani an Abi Hanifah saking Abi Hanifah utawi dawuh jalisul kubara'ah wasailul ulama'ah wa khalitul hukama'ah. Jalisu padha lungguha sapa sira kabeh
Padha lungguh sapa sira kabeh al-kubara ing pira-pira wong kang agung derajate mungguh Allah. Al-kubara ing pira-pira wong kang agung derajate mungguh Allah. Wasailu lan padha takono sapa sira kabeh al-ulama ing pira-pira wong kang alim. Wa khalitu lan padha nyampura sapa sira kabeh al-hukama ing pira-pira wong kang ahli hikmah. Al-hukama ing pira-pira wong kang ahli hikmah. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam siji riwayat utawi dawuh jalis lungguh sapa sira al-ulama ing pira-pira wong kang alim atau ing ulama. Wa sahib lan ngancanono sapa sira al-hukama ing hukama atau pira-pira wong kang ahli hikmah. Wa khalid lan nyampura sapa sira al-kubara ing pira-pira wong kang agung derajate. Al-kubara ing pira-pira wong kang agung derajate. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bi mujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Makalah yang kedua dari babus sunai ini yaitu diambil dari sabdanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, alaikum bi mujalasatil ulama, istiqomahlah kalian, sering-seringlah kalian. Jadi alaikum ini bimakna ilzam. Jadikanlah diri kalian itu selalu dan senantiasa duduk bareng para ulama, sering ngumpul bersama kalangan para ulama. Siapa ulama yang dimaksud oleh Nabi? Yaitu al-amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini perintah Gusti Nabi dak guleban sampeyan. Jadi kita itu kalau ingin merasakan ketenangan dalam hidup, ingin merasakan kebahagiaan dalam hidup, cukup di situ abereng kompol bersama para ulama. Sesuai kelaban tebu sela ampun perintah dari Gusti Kanjeng Nabi. Kemudian bukan hanya cukup di sana saja, namun Nabi melanjutkan wastima'i kalamil hukama, dan dengarkanlah kalam-kalam hikmahnya para ahli hikmah. Debu saya keluar dari lesan para hukama itu sampean dengarkan, jangan dicuekin, gitu kan? Siapa yang dimaksud hukama di sini? Hukama itu al-alimina bi dzatillahi ta'ala, orang-orang yang sudah ma'rifat billah, kenal betul dengan Allah, kenal terhadap zatnya Gusti Allah, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang mana perilaku dan ucapannya itu selalu benar karena dibimbing oleh Gusti Allah. Ini beliau para hukama. Faidahnya itu besar. Kita sering kumpul dengan para ulama itu, masya Allah, cek rajin sarah gitu kan. Salah satunya faidah seperti yang disebutkan Nabi, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu yang manfaat.
Lah ilmu yang manfaat ini yang sering kita kenal dengan hikmah. Gitu gitu. Aten menusah nikah. Seaslinah penuh dengan kotoran dosa. Penuh dengan kotoran-kotoran kesalahan dan Gusti Allah, itu akan bisa bersih kelaban mukhalatoh, bercampur baur dengan kalangan para ulama. Gitu gitu. Dan hati manusia yang sudah mati, oning ate mati ya. Hati yang mati itu hati yang sudah tidak bisa nerima nasihat. Nasihatin tidak mempan. Beri ibroh suatu pelajaran itu malah tidak dianggap. Bolehin kayak gini kayak itu, oh siapapun yang ngasih tahu tidak masuk. Ini kalau sudah hati menjadi mati. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Caranya di situ sering-seringlah kumpul sareng para ulama. Itu kuncinya, makanya sampai disyairkan. Kita semua sudah tahu tentang syair ini. Tombo ati iku limo sak warnane ya. Moco Al-Qur'an angen-angen lan sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Jadi al ulama is-solihin, ulama-ulama si bagus tingkah ucapannya baik, perilakunya pun juga baik sesuai dengan ilmunya, maka kita jangan sampai terpisah dari mereka. Karena nanti efeknya atau taksirnya, pengaruhnya kita kumpul dengan para ulama itu besar. Yang sebelumnya kita jadi orang yang pemarah, gampang menyimpulkan sesuatu dengan tahawur, ngawur kita, sehingga itu semua bisa terobati dengan sering kumpul dengan para ulama. Ini kegempang. Ate sekali bisa jadi lembut, ate mati bisa jadi odi. Itu gara-gara kumpul. Hanya mukhalato, ini babakan mukhalato aja. Maka sampai berqaidah al-mukhalatatu mu'assirah. Percampuran itu sangat besar pengaruhnya. Siapapun di situ kalau sudah kena campuran maka akan kondisinya menyesuaikan apa yang dicampuri. Contoh gampangnya benda mati saja. Sabe itu ekocak sabe polan apolong sareng padi. Statusnya sudah berbeda dengan tanah yang di situ berkumpul dengan sengon. Mentana akumpul ben sengon ekocak tegel. Mentana akumpul ben rebe dan tanah itu luas, maka ekocak lapangan. Mentana nika apolong sareng perumahan, maka ekocak tanah perumahan. Jadi perkumpulan itu bisa merubah status dan bisa merubah nasib juga. Tanaman apolong ben aliran air, maka tanah itu disebut dengan sungai. Konsekuensinya menjadi sungai siap menghadapi banjir. Paham ya? Jadi inilah hidup semacam itu. Odik nikah tergantung dengan siapa kita itu berkumpul. Man kita kumpul dengan para orang-orang yang soleh, khususan al-ulama is-solihin, maka tentu kita tidak akan jauh nasibnya dengan mereka. Baik dalam masalah kemuliaannya ataupun dalam hal yang lain. Ini pasti mirip-mirip. Contoh gampang apa? Pembantu. Pembantu itu kan termasuk jabatan yang hina menurut kebanyakan pandangan manusia. Tapi pembantunya presiden coba, maka akan berbalik nasib. Yang sebelumnya dipandang hina menjadi mulia.
pengawal itu pun juga sama. Pengawal kalau hanya sekedar pengawal biasa, maka di situ tidak ada martabatnya menurut kebanyakan pandangan manusia. Tapi kalau yang dikawal itu presiden, maka sangat-sangat bermartabat. Kemudian contoh lagi yang gampang, kata tadi pengasuh. Ngasuh itu juga sama dengan pembantu. Tapi kalau yang dibantu atau yang diasuh adalah pondok pesantren, pengasuh itu kan termasuk kan hina kan, pengasuh. Tapi karena kantel sareng pondok pesantren yang mana itu merupakan ladang perjuangan fisabilillah, maka ikut mulia. Jadi tergantung siapa yang kita temenin, siapa yang kita kumpulin. Nah ini Allah pun juga sama. Ketika memberikan balasan kepada orang-orang yang sering berkumpul dengan para ulama, maka nanti hati orang-orang yang kumpul tadi akan dihidupkan sareng Allah. Hati-hati yang sudah mati. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati, tanah yang tandus dengan air hujan. Sering umpama nggak cuman makin misalkan, karena makin pun zamannya media sosial, seringlah lihat konten-konten yang di situ isinya para ulama. Itu tujuannya kebe tampena ateh, mun sampean sompek insyaallah elang sompek. Hanya dengan melihat saja. Apalagi kalau kita istimak mendengar kalamnya para hukama, tambah menyejukkan hati. Dan ini betul-betul mengobati. Kemudian dalam sabda yang lain Nabi juga pernah dawuh gitu ya. Kunu ulama as-solihin. Jadilah kalian itu orang-orang yang berilmu, yang soleh. Bukan hanya sekedar orang yang berilmu gitu, tapi soleh kelakonah di situ sesuai dengan ilmu yang dimiliki, berarti ngamalaki ilmuna. Fa illam takunu ulama as-solihin, mun pancen sampean tak bisa dadi ulama sebagus, tak bisa di ilmu, tak bisa dadi reng alim, fajalisul ulama, maka cek sampai peke abolong sareng para ulama. Wasma'u ilman, dan dengarkanlah satu ilmu yadullukum alal huda, yang bisa menunjukkan kalian atas sebuah hidayah, petunjuk dari Gusti Allah, wa yaruddukum anir rada, dan bisa menolak kalian dari kehinaan atau kesesatan. Itu efek terbesar mun sampean sering abolong sareng para ulama. Bahkan menurut sebagian hukama yang lain, ada yang mengatakan man sahabal ulama wukiro. Barang siapa yang sering berkumpul, berteman, berkawan dengan para ulama, maka derajatnya akan diangkat oleh Gusti Allah. Bekal nurul muljah. Namun jika sebaliknya, wa man jalasa sufaha hukiro. Barang siapa yang duduk bersama orang-orang bodoh, bejat, orang-orang yang tak berilmu dan rusak moralnya, maka siap-siap nasibnya akan hina di hadapan Allah. Dan ini tergantung kalian yang sudah mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi ini. Mau mulia atau hina, itu pilihan sampean. Tentunya muljah dan hina ini indallah gitu menurut Allah. Tapi kebanyakan kita itu milih kemuliaan di hadapan manusia tanpa mempertimbangkan apa yang menurut Gusti Allah. Itu hal yang salah sebetulnya. Jadi mulailah berubah dari makin umpama sebelumnya kita sering menjauhi para ulama, mulai sekarang belajar mencintai, minimal gitu saja. Minimal boleh kalau kita tidak bisa berkumpul dengan para ulama,
cek sampai menutup perjuangan atau aganggu perjuangan para ulama. Ya Mendel, intinya Mendel ya diam, berada di zona aman saja. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, dalam satu riwayatnya Imam Tabrani, yaitu diriwayatkan dari Imam Abi Hanifah, bahwa ada sabda Gusti Kanjeng Nabi yang berbunyi jalisul kubara'ah wa sailul ulama'ah wa khalitul hukama. Nabi sempat adabu, duduklah bersama orang-orang yang besar. Kubara itu orang yang agung derajatnya menurut Gusti Allah, yaitu ashabul fadli, orang-orang yang punya keistimewaan dan keutamaan. Wasailul ulama, dan tanyalah satu persoalan kepada para ulama. Mensampean tanya kepada sang ahli. Rata-rata siapapun itu, apapun yang ditanya, masalah apapun, pertanyaan pasti akan dilontarkan kepada yang ahli. Siapa yang ahli? Yaitu ulama, bukan ulama agama saja, apapun itu. Membeda orang atanya masalah kerusakan sepeda, masalah sepeda, pasti nanyanya ke tukang bengkel sepeda, karena dia yang ahli dalam hal kerusakan sepeda. Kalau ada orang yang nanya tentang penyakit dohir, contoh seperti corona dan seterusnya, pasti nanya kepada para dokter karena mereka yang ahli. Kalau ingin bertanya tentang penyakit-penyakit batin, ya enggak penyakit ateh, maka tentu yang ahli adalah al-hukama, orang-orang yang ma'rifat billah, hidupnya selalu senantiasa muraqabah. Muraqabah, mawas diri, hati-hati dalam bertindak, merasa selalu diawasin oleh Gusti Allah, sehingga ucapannya debu-debuna itu selalu dibimbing oleh Allah untuk mengarah pada kebenaran. Bahkan bukan hanya ucapannya, termasuk perbuatannya pun juga dibimbing. Ini saya kocak hukama, bukan orang sembarangan hukama itu. Orang sendi ilmu tapi sudah dalam hatinya terdapat anwari jalalillah, nur-nur cahayanya Gusti Allah, sehingga aben selalu tengah-teh apa yang disampaikan di sana berdasarkan bimbingan Allah langsung, apa yang dilakukan berdasarkan bimbingan Allah. Maka tak heran Gusti Nabi sering memerintah kita jangan berpisah dengan para hukama, dengan para ulama, karena ini efek terbesarnya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, di situ pakai fi'il amar namun dhamirnya mukhatab yang mufrad, yaitu jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Duduklah bersama para ulama, kemudian bertemanlah dengan para hukama, dan bercampur baulah dengan para kubara. Semua ini orang-orang pilihan Allah, tapi nikah orang seepele Gusti Allah, dan tentunya orang istimewa. Kenapa kok dikatakan istimewa? Apa bisa istimewa? Tentunya pasti langka. Kayaknya apa saja yang mewah dan istimewa pasti langka, jarang ketemu. Padan sampean butuh nyari nang bung-embung nih banyak, tapi nyari butuh akek nih melarat, sehingga kualitas akek itu jauh lebih mewah ketimbang batu biasa. Harganya pun di situ lebih mahal. Mungkin satu batu akek banding lagi batu biasa, walaupun satu truk itu beda harganya. Begitu juga orang-orang pilihan Allah, termasuk para ulama, para hukama, auliyaillah dan seterusnya, itu semua adalah orang-orang yang langka. Kenapa kok langka? Karena perjuangannya tidak semua orang bisa meniru.
Kenapa kok tidak semua orang bisa meniru? Karena perjuangan tersebut harus melawan musuh terbesar, yaitu hawa nafsu. Rata-rata kebanyakan manusia itu kalah dengan hawa nafsu. Rentetannya demikian. Sehingga gara-gara jarangnya orang yang bisa menempuh seperti apa yang dilalui para ulama, mereka itu adalah orang-orang istimewa karena kelangkaan itu. Dan apa yang langka pasti mahal. Contoh nggak makin solar itu makin larang, apa langka. Kullu syai'in idza qalla ghalla wa idza kasura rakhusa. Setiap apapun ketika sedikit pasti akan mahal. Ini kaidah. Dan setiap apapun jika itu banyak pasti akan murah. Nah, apa bisa? Walaupun cabai kisenika. Cabai ni kan tade orang semolong atau besenaman tade sekali kalau kun tegel sitong di senaman pasti regane cabai ongke. Apa? Sekuni senyetor. Karena sekuni berarti langka, karena langka berarti istimewa, karena istimewa berarti harganya mahal. Maka kesimpulannya sering-seringlah akumpul sareng orang-orang selangka cuman makin sering apolong ben orang viral dalam hal apa? Dalam hal kerusakan moral atau hal-hal yang tidak mendidik atau bahkan menjauhkan kita dari Gusti Allah. Jadilah seperti mereka. Tapi cek nyaman langka. Mungkin dari sekian banyak santri ini hanya sepersekian persen yang punya iktikad semacam itu. Tapi harapan kuliah manturmu ke kita semua masih ada harapan untuk minimal mengikuti tindak lampah beliau-beliau semua, para orang-orang pilihan Gusti Allah gitu nggih. Matur muga semuanya dapat barokah dari beliau. Ai fa innal ulama salasatu aqsamin, al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa wal ulama'u bi dzatillah faqad wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.